Terima kasih, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali. Tahu berapa orang yang ikut tadi pagi untuk ibadah lagi malam ini ada? Tidak ada, semua baru. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat sahabat saya, Bapak Pendeta Robert Bolong, bersama-sama dengan kita malam hari ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tadi saya ditanya oleh Brother Amos, Pak, tadi khotbah Bapak yang tadi pagi ya katanya. Saya bilang tidak. Ya, kita sangat kaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan begitu kaya bagi kita. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita ajaib dan luar biasa, tak terselami, panjang, lebar, luas, dalam kasih-Nya bagi kita. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan berkhotbah dalam dua pengertian. Yang pertama, saya akan berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga saya akan mengajar. Jadi saya preaching dan teaching, ya, supaya hati saudara penuh dan pikiran saudara juga penuh. Amin. Amin. Jadi itu tujuan kita masuk ke dalam rumah Tuhan, adalah untuk pendewasaan kehidupan kita melalui pengertian-pengertian sehingga kita ditawan, diikat, dibelenggu, bahkan dipaksa oleh kebenaran itu, sehingga kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Firman Tuhan harus memaksa kita, sebab Paulus berkata, aku ini melakukan yang baik, tetapi yang jahat yang timbul, yang ingin kulakukan. Gitu ya. Dalam diri manusia selalu ada niat untuk berbuat baik, tetapi selalu juga bergejolak ingin membuat yang tidak baik. Makanya kita tiga dalam sanctification, penyucian kita itu ada tiga kali. Yang pertama, ketika saudara percaya kepada Yesus, oleh iman engkau disucikan. Oleh karena itu makanya ada penyucian yang disebut dengan pasif. Penyucian pasif itu ada di Alkitab dikatakan kepada orang-orang kudus yang ada di Korintus, yang ada di Roma, yang ada di Efesus, di mana-mana, termasuk di Jawa Tengah kudus. Ada orang kudus di sana, haleluya. Loh, amin, betul nggak? Bukan karena mereka dikuduskan firman Tuhan, tetap mereka jadi orang kudus di sana. Nggak percaya pun mereka sama Tuhan, tetap jadi orang kudus mereka di sana. Tapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah status kita begitu percaya kepada Yesus, kita disebut orang-orang kudus. Itu status yang pasif. Tetapi ada dua, yang kedua adalah status kita, sanctification, pengudusan kita, penyucian kita yang kedua adalah aktif. Ini yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan dengan giat baca Alkitab, menyembah Tuhan, mengekang diri, berpuasa, berdoa, masuk dalam komuni, masuk dalam diaken, masuk dalam marturia. Mereka untuk berjuang menyucikan diri. Itu aktif, dan ini harus kita kejar, kita lakukan. Jangan merasa sudah pemilik surga. Bahkan kadang-kala surganya orang, kita yang berhak mengizinkan mereka ke surga. Kadang-kala di sini tak ada bayar, di sana mungkin ada. Kadang-kala kepleset juga ke sini itu masuk. Itu aktif, itu artinya kita harus berjuang, menguduskan diri, menyucikan diri. Dan yang terakhir adalah sanctification yang ketiga, pengudusan penyucian yang ketiga adalah ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan. Karena dengar baik-baik, gak ada proses yang sempurna di kolong langit ini. Ketika kita diangkat nanti, disitulah penyucian kita yang sempurna, supaya kita layak masuk ke perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Jadi sangat penting bagi kita adalah penyucian diri kita seperti saat ini. Haleluya. Amin. Amin. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan saudara, seperti kitab Yesaya itu, setiap pagi dipertajam pendengaran. Amin. Jadi bukan hear, tetapi listening, mendengar dan memperhatikan. Haleluya. Amin. Amin. Ini pasti agak berat juga jemaat kita ini. Agak pemalu. Haleluya. Amin. Jadi kita harus mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid yang terus mendengar suara Tuhan, dilatih terus. Nah,
Oleh karena itu mari kita lihat hari ini, kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama. Mari kita lihat Kolose pasal pertama. Ayat ini syarat dengan banyak sekali pelajaran ya, dan pendidikan. Christian education ada di dalamnya ini. Dan pengalaman bersama dengan Tuhan juga ada di dalamnya. Syarat kaya dan luar biasa. Boleh ditampilkan di slide, boleh ayat-ayatnya. Kolose pasal yang pertama ayat 15 kita mulai ya. Haleluya. Kolose pertama saya baca bagi kita. Ya, saya baca bagi kita dengan pelan, saudara tangkap dengan baik. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah kolong, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau orang Batak baca firman Tuhan harus begitu, harus clear dia. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kalau orang Medan itu bahasa Indonesia itu apa namanya? Kalau bahasa Batak dibilang paket. Apa namanya? Apa? Intonasinya itu seperti ini. Kalau orang Batak bilang kan ditanya, hendak kemana kau Badu? Katanya gitu kan? Hendak ke kebun. Kalau salah bilang saudara, hendak ke kebun binatang katanya kan? Jadi salah pengertian. Hendak kemana kau Badu? Hendak ke kebun binatang. Kan? Jangan salah penekanan, amin. Kayak anak mahasiswa saya, anak sekolah kitab saya ajar begitu. Sebab salah menyebutkan mempengaruhi pendengaran. Betul? Nah, pendengaran ini harus dimantapkan dengan intonasi yang keluar dari mulut. Baik, dari pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama saya ajarkan dulu kepada kita. Yang pertama, disingkapkan apa Kristus itu adalah keutamaan Allah. Itu yang pertama. Kristus itu adalah seluruh kepenuhan Allah ada di dalam. Apa itu kepenuhan Allah? Kodrat Allah, ciri-ciri Allah, karakter Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, wujud Allah. Semua kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Paham ya? Jadi kalau saudara mau melihat saya, lihatlah anak saya. Kira-kira begitu ya. Ya kan agak beda, agak lucu ya kan. Kalau misalnya contoh ada satu orang bapak terus punya anak, terus tanya orang ini, kok gak mirip anaknya sama bapaknya ya? Ini anak siapa ini? Lalu diinterogasi kita, ini anak bapak yang begitu. Kira-kira sakit hati gak kita? Gimana ini? Kok agak sepi nih kuliah? Gak adanya orang. Kayak gak ada orang kuliah. Padahal kita 3.000 orang ini malam ini bersama dengan malaikat maksudnya. Jadi artinya kalau Pak Gembala punya anak, lihatlah hanya ada 2 warisan dari orang tua kepada kita. Yang pertama adalah warisan genetik.
Bisa beda-beda. Bapak 60, ibu 40. Atau sebaliknya, mungkin bapak juga 75, lalu ibu 25. Seperti itulah. Itu warisan genetik, sifat-sifat. Tapi ada lagi yang kedua, warisan hereditas, yaitu sifat dan karakteristik, sifat perilaku. Ya, ini dua warisan. Jadi seluruh kepenuhan Allah, di mana Allah mau mempertontonkan dirinya kepada manusia, itu di dalam diri Yesus lengkap. Haleluya. Di dalam kepribadian Yesus itu dia lengkap semuanya. Makanya kalau kita mau melihat Allah, lihatlah pribadi Yesus. Apa sudah lewat Yesus 2000 tahun yang lewat. Sekarang kita tidak tahu. Perhatikan identitas Yesus. Dia juga disebut adalah firman. Firman yang kita baca itulah pribadi Yesus. Makanya di dalam Amsal pasal 13 dan 16 dikatakan, jangan main-main dengan firman. Barang siapa yang melecehkan firman, dia menanggung akibat. Barang siapa yang menghina firman, dia akan mati. Dan itu yang terjadi kepada Adam. Pada waktu Adam menghina firman, tidak mengindahkan firman Allah, Tuhan berkata, pada saat engkau memakan beramanya, hari itu juga kau mati. Mati nggak ada? Mati. Hari itu dia mati. Karena satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi kita. Adam tidak sampai satu hari, hanya 23 jam, sekian. Kalau menurut ukuran manusia, dia masih kurang beberapa menit untuk satu hari satu malam. Jadi mati. Jadi makanya banyak jemaat yang mati rohani, saudara-saudara. Di sini tak ada. Di sini hidup semuanya. Amin. Banyak yang mati rohani. Dikobain. Ini saya kan, maaf ya, doktoral saya itu psikologi. Jadi kalau saya lihat wajah orang, saya tahu dia ngerti tidak bagaimana. Tapi pikirannya hari ini, aduh gimana ya, timun saja dari itu tutup enggak dari ya. Ya jangan dimakan kucing ya. Itu pikiran, tubuhnya ada di sini, pikirannya ada di sana. Soalnya, jadi kepenuhan Allah dalam Kristus Yesus. Makanya dari mana kita tahu? Lihat, dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 22, 23, 24 diceritakan di sana bahwa Allah itu adalah roh. Roh itu tidak pernah kita bisa pahami. Dalam bahasa Ibrani Yunani, roh itu disebut ruah, nefes, angin, udara. Allah itu adalah udara. Kalau orang-orang Babel, orang Babilonia berkata dia adalah dewa yang kudus, yang tidak bisa dipahami. Angin dia, angin, udara, tak bisa dipahami. Maka karena dia adalah roh, dia ingin berbicara kepada umatnya. Dia datanglah dalam wujud manusia supaya bisa dikenal. Amin. Itulah Yohanes pasal yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 10, 11, ayat 10. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Dia datang ke dalam dunia, dia datang ke dalam dunia, dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya Israel tidak menerimanya. Jadi kita lebih hebat dari orang Israel. Jangan takut, kita bukan melecehkan Israel, tapi lebih hebat karena apa? Dan melihat Yesus pun kita percaya, kata Petrus. Enggak kau lihat pun dia, kau percaya kepada dia. Haleluya. Amin. Ini kualitas kita. Jadi yang pertama, saudara-saudara, kalau kita ingin menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang hidup dengan kodrat ilahi, kenalilah Kristus melalui firman. Karena satu-satunya yang membuat transformasi kehidupan itu adalah firman Allah. Gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Firman Allah satu-satunya yang membuat transformasi kehidupan dalam hidup kita. Setelah kita mengalami transformasi, kita mengalami keubahan hidup sesuai dengan karakter Kristus, barulah kita praise worship kepada Dia, memuji menyembahnya. Lalu pujian dan penyembahan kita diterima sebagai dupa yang berbau harum di hadapan. 1 Petrus 1 ayat 23. Yuk kita baca. 1 Petrus 1 ayat 23. Boleh ditampilkan dibantu.
dilahirkan kembali. Born again, lahir kembali. Berarti ada kelahiran pertama, ada kelahiran kedua. Waktu Yesus berbicara kepada Nikodemus tentang kelahiran kedua, Nikodemus tidak ngerti. Saya berharap tak ada di sini Nikodemus, amin. Kalaupun ada, biarlah Nikodemus Yombing, Nikodemus Majunta, jangan Nikodemus guru Israel zaman dulu. Waktu Yesus bicara, kamu harus dilahirkan dari air dan firman. Kalau tidak, kamu tidak layak di kerajaan surga. Nikodemus bilang, bagaimana lagi aku bisa masuk ke rahim ibuku? Sudah tak muat lagi itu kira-kira masuk. Dan Yesus mengatakan apa? Kau guru Yahudi, kau tak ngerti itu. Bagaimana kau mengajar orang? Kau itu pun tak ngerti. Dilahirkan kembali oleh firman Tuhan. Disitulah kita mengenal keutamaan kepribadian Allah itu dalam kehidupan kita. Saya berharap kekristenan kita harus meningkat. Jangan hanya merek handphone yang meningkat. Dari Samsung masuk sekarang ini sampai ke teknologi 5.0, dari 1G, 2G, 3G, sekarang 4G, sebentar lagi 5G. Handphone meningkat, kita tak meningkat. Jadi kita harus meningkat seiring pertambahan usia kita. Amin. Makin tua kita, makin sehat rohani kita. Jangan makin tua makin gampang tersinggung, makin tua makin cengeng, makin tua makin susah diatur Tuhan. Tidak boleh. Makin tua, karena kita mau final di bumi ini, harus makin cepat ke surga. Amin. Haleluya. Harus. Nah, dikatakan yang pertama adalah kalau kita mau hidup lebih baik, survive dalam kehidupan kita, kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam hidup kita ini, saudara, dalam menjalani hari-hari kita, yang pertama, engkau harus menemukan keutamaan Kristus itu di dalam kehidupan. Di mana sih praktek kehidupan yang paling enak kita lihat kehidupan Kristus itu nyata? Di mana? Di mana di Alkitab yang paling terang benderang disebutkan tentang pengenalan Kristus? Ini hanya satu bagian paling contoh yang paling jelas, yaitu kehidupan suami istri. Hai istri, tunduklah kau kepada suamimu seperti, lihat, seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Jadi kalau suami istri tidak suka berkasih-kasihan, tidak akrab, tidak kompak, itu berbeda. Kami orang Batak ini paling susah romantis. Kalau jalan, suaminya di depan, istrinya di belakang, berpegang tas, gendong anak dari istri. Di bawah, suaminya jalan di depan. Tak ada romantis. Makanya mewakili orang Batak, saya komplain. Saya harus tunjukkan bahwa saya di dalam Tuhan. Jadi saya romantis sekali dengan istri saya. Ini masalahnya nggak romantis, tapi tiap tahun tambah. Saya juga bingung. Apa persoalan di sini? Ada yang salah di sini. Di mana kira-kira kesalahannya itu saya nggak tahu. Kita tanya Tuhan. Ya. Jadi keutamaan Kristus itu harus semakin terlihat di dalam kehidupan kita. Amin. Praktek hidup suami istri kepada anak-anak dengan anak-anak yang lain, dengan pemuda remaja di gereja. Harus ini yang ditunggu-tunggu dunia, sehingga dunia berkata, di mana mereka hidup seperti itu? Di mana contoh keteladanan hidup mereka jumpai? Mereka mulai datang di mana mereka mencari tahu. Mereka berkata, oh ternyata itu adalah orang gereja. Itu anak Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Makanya dimulai dari ayat 15 dikatakan, oh seluruh kepenuhan Allah itu ada lengkap di dalam pribadi Yesus. Supaya apa? Supaya kita berjumpa dengan Dia, supaya kita mencari Dia, supaya kita hidup oleh Dia. Dipaksa kita untuk hidup sesuai dengan kodrat
kodrat ilahi daripada Kristus itu bagi kehidupan kita. Ini yang harus dimiliki oleh semua diri, supaya kita menjadi orang yang berpengaruh, supaya kita menjadi orang-orang yang mempengaruhi dunia, memulihkan sekitar kita, memulihkan orang lain, membawa kesaksian Kristus dalam kehidupan banyak orang. Dunia lagi hancur, saudara-saudara. Kalau kita sudah kehilangan kodrat ilahi, kalau kita sudah kehilangan gambar diri Allah itu, persekutuan yang benar dengan Kristus itu, kita pasti terinjak-injak. Kenapa anak Tuhan itu tidak jadi kepala? Kenapa anak Tuhan jadi ekor? Kenapa anak Tuhan selalu terbelakang? Kenapa anak Tuhan seringkali dia saudara-saudara tidak lebih baik, tidak lebih maju daripada yang lain? Ingat, Israel itu mau memerangi kota Ai yang kecil, karena tidak disertai Tuhan. Ai kota kecil menghancurkan Israel. Karena Israel biasanya berperang harus ada Tuhan. Tapi ketika Tuhan meninggalkan mereka, kota kecil pun mereka tidak bisa habisi. Artinya, kalau kehidupan kita tidak dipimpin oleh Tuhan, kita akan tetap jadi ekor, akan tetap diperbudak. Tapi lihat Sadrak, Mesyak, Abednego, lihat Yusuf, mereka orang kecil di satu negara yang luar biasa, mereka menjadi leader di sana. Mereka mempengaruhi Babel, mereka mempengaruhi Mesir. Karena apa? Tuhan Elohim menyertai mereka. Amin. Ini yang harus kita kejar dalam kekristenan. Kekristenan, Christianity is not religion. Kekristenan bukan agama. Bahkan Christianity is life. Dia adalah kehidupan yang harus kita share, yang harus kita bagi untuk mempengaruhi dunia di sekitar kita. Haleluya. Amin. Ini yang pertama yang harus kita kejar, yaitu temukan persekutuan yang intim dengan gambar dan rupa Allah itu sendiri, yaitu nikmati hidup dengan Yesus yang mengasihi kita. Haleluya. Karena salibnya ku hidup, karena salibnya ku berkemenangan, karena salibnya ku ada pengharapan, seperti pujian kita tadi. Haleluya. Amin. Makanya jangan takut kalau saudara diproses di dalam Tuhan. Jangan takut kalau saudara berada dalam berbagai pergumulan, berada dalam persoalan. Jangan takut, saudara sedang diperhadapkan kepada kuasa Allah yang menyertai saudara. Kalau saudara punya masalah, jangan lari. Kalau saudara punya persoalan, jangan menghindar. Perhatikan bagaimana Allah bekerja di sana. Dia sedang mempertontonkan keberadaan pribadinya di dalam urusan hidup. Anak Tuhan tidak boleh menghindar dari persoalan. Ambil risiko, hadapi, dan kau akan melihat Tuhan bekerja di sana. Amin. Itu poin yang pertama dari pembacaan kita. Yang kedua adalah dalam ayat yang ke-17. Ayat ke-17 dikatakan, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Tidak perlu hukum matematika mempelajari ini, hukum fisika, hukum kimia. Jelas ayat ini berkata, Yesus itu adalah pusat epicentrum kehidupan kita. Kalau saudara mau hebat, berjumpa dengan dia. Kalau saudara mau menemukan kedamaian, ketenangan, berjumpa dengan dia. Karena dikatakan di situ dengan gamblang, secara eksplisit, dengan terbuka dikatakan, ia terlebih dahulu ada dari segala sesuatu yang ada di kolong langit ini. Artinya dia itu adalah pencipta, dia pemilik segala-galanya. Kenapa hatimu harus gundah gulana? Kenapa kita harus mencari ketenangan, kedamaian di luar daripada Kristus Yesus? Dia pusat segala-galanya. Yohanes pasal yang pertama, yang ketiga, tolong bukan. Yohanes pasal yang pertama ayat ketiga. Perhatikan dengan baik. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mimbar ini terbuat dari kayu. Tidak ada mimbar ini kalau tidak diciptakan Tuhan pohon. Amin. Segala sesuatu yang ada di kolong langit ini tidak akan pernah ada kalau bukan karena diciptakannya. Artinya berpulang kepada dia. Apa makna rohani dari sini? Artinya tidak bisa, tidak, kita harus hidup kepada dia. Dialah sumber kehidupan kita. Dialah satu-satunya resource
kehidupan kita. Nggak ada yang lain. Saya melihat kenapa ini saudara tidak ditemukan oleh anak-anak Tuhan, sehingga seolah-olah anak-anak Tuhan ini enggan di dalam kesetiaannya secara mantap dan permanen di dalam Tuhan. Di Batam ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Di Nias ada satu pulau saudara, semua menjadi musuh. Di Mentawai ada satu gereja, semua pindah jadi musuh. Ada kesalahan pemberitaan Tuhan, ada kesalahan dari pola hidup hamba-hamba Tuhan, ada kesalahan dari pengertian pengajaran di dalam gereja melalui mimbar. Karena mereka tidak mengajarkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka tidak mengajarkan keutamaan Kristus adalah segala-galanya. Kalau kita masuk kepada dimensi ini, saudara, kita tidak perlu ragu dengan seluruh kehidupan. Amin. Keutamaan Kristus itu ada di dalam. Tidak ada segala sesuatu di dalam dunia ini yang tidak bersumber dari dia. Apapun itu, anak muda, jodoh pun termasuk. Jangan lebih canggih dukung mempersiapkan jodoh kepadamu daripada Tuhan. Cinta ditolak, dukung bermain. Bisnis rusak, dukung bermain. Jangan. Sebenarnya ya, kalau saya ikuti perjalanan mengikut Tuhan ini ya, hanya kita bersedia saja di proses Tuhan. Menjadi sangat indah, saudara. Menjadi sangat indah. Saya berangkat dari Toba, pergi ke Batam, bawa istri, saudara. Nggak ada yang saya bawa, cuma baju, jas pengantin, baju sedikit, lalu surat nikah, saudara-saudara. Jadi dalam hidupku itu nggak ada bulan madu. Karena madunya sudah hilang, bulan-bulanan terus. Ada bulan madu seperti orang katanya sampai nikah di tengah laut, nikah di antariksa, nikah di ada. Saya habis menikah, saudara, langsung kontrak rumah, saudara, yang penuh dengan liban, penuh kecoak, penuh tikus. Istri saya mulai beragu, ini pendeta betul. Saya bilang saya betul-betul pendeta, dan pendeta betul. Tapi kok bisa begini? Hampir ragu istri saya disuratinya, mamanya saya temukan surat itu di bantalnya. Kan saya sudah bilang dari dulu cuma kau milikku satu-satu. Nggak ada yang lain. Jadi aku tak berbohong, kamu aja yang salah mengerti. Ah, itulah kalau salah pengertian. Kan saya sudah bilang dari awal bahwa kamulah satu-satunya harta milikku, kepunyaan. Nggak ada yang lain. Kalau istilah lain, istilah sinetron di Trans TV, so sweet gitu. Ya kan? Dia mulai katakan, bayangkan saudara-saudara, kami tidur di rumah 4x4, saudara-saudara, beralaskan semen hitam dan kasur yang tipis. Ini baru nikah, saudara. Dan di samping kamar kami itu toilet umum. Aku tahu jenis yang keluar di sana yang keras, kencang, yang susah. Yang sedang, yang lagi marah sambil jongkok saya tahu. Mengerikan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku kan hamba. Masa sih aku begini? Puji Tuhan, saudara-saudara. Aku bertemu dengan Tuhan itu setiap detik nafas kehidupanku membuat saya terus siuman air dalam melayani. Tak perlu kuragukan. Saya itu perjalanan hidup. Lalu ku ingat perjalanan Israel dari Mesir itu ke tanah Kanaan, saudara. Tak perlu 40 tahun. Tapi lihat pernyataan Tuhan. Kalau buat mereka cepat, jangan-jangan mereka berpikir bahwa itu semua adalah kebuatan mereka. Dibuat dalam 40 tahun. Jadi kalau sudah punya bisnis usaha, nggak cepat berkembang, kau sedang dipuji Tuhan. Jangan-jangan kalau dibuat kau cepat bangkit, kau sombong. Gembalamu pun tak kau kenal lagi. Tak perlu lagi kau cari gembalamu untuk berdoa. Ya kan? Itu berbahaya. Dan kita dilatih oleh Tuhan supaya kita militansinya kita itu betul-betul terpuji. Sudah lihat kan? Ketika Israel itu mau menuju ke tanah Kanaan, sudah memerintah berapa juta orang dengan orang yang bukan Israel ikut dengan mereka. Satu pun yang dari Mesir itu gak ada yang sampai ke tanah Kanaan. Semua mati di padang bukit. Hanya Yosua dan Kaleb yang ditulis punya nama langsung diingat di situ.
Itu yang sampai ke tanah kanan. Yang lain gugur semua di padang gurun, padang belantara. Mengerikan. Tapi kalau lakukan apa saya punya ini, berjalan ke Kanaan, berjalan ke Kanaan, macam betul aja. Mau berjalan ke Kanaan, saudara-saudara. Dia nggak tahu bahwa ada pernah satu bangsa mau berjalan ke tanah Kanaan, nggak ada satupun yang sampai. Kalau kita baca saudara Matius pasal 7 ayat 13-14 itu mengerikan. Boleh nggak baca ini? Saya ingat betul lagi. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kalau orang Surabaya bilang ini banyak, bukan banyak, banyak orang menuju kepada kebinasaan. Ayat 14. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Kalau mau bilang sedikit itu harus kayak orang kita jawab. Sedikit orang. Lembuti. Itu sebuah pernyataan hati yang miris dan sedih. Sedikit orang. Maka kalau di gereja kami, saudara-saudara, saya langsung bilang ke jemaat ini, kok jangan-jangan gak masuk surga kau nanti. Sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Maka orang yang mau masuk ke dalamnya harus melalui sebuah proses. Proses kesesakan. Kesesakan apa? Bukan berarti kita harus miskin semua, sesat. Bukan. Harus ada teori salib. Menyangkal diri, mengutamakan pekerjaan Tuhan, satu visi dengan Gembala, satu visi dengan Tuhan, memikirkan bagaimana kerajaan surga ini terus dikembangkan, kerajaan surga ini terus dipikul bersama-sama. Karena itu yang dikatakan Kolose 3. Kolose 3 berkata apa? Kalau kamu sudah dibangkitkan dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Persoalannya bumi ini, kosmos ini, saudara-saudara, terlalu nikmat. Ada satu muda di dalam kita, oh, saya minta maaf, oh, saya mau diberkati. Kenapa? Kami sudah salah langkah. Oh, kok sudah salah langkah? Langkah apa? Ke kiri ke kanan atau masuk jurang? Iya, oh, pacar saya bersalah, saya oh, itu tunggu dulu. Kenapa lupa? Iya, oh, kami sudah salah langkah. Istri saya, pacar saya ini sudah hamil juga. Oh, gitu. Itu juga 3 bulan lagi. Oh, ibadah dulu di sini. Tapi dia tanya, dan saudara saya bisa tanya, kenapa kamu buat seperti ini? Kamu sayang gak sama pacarmu? Iya sayang. Cuman dia satu-satunya. Satu-satunya. Bahasanya itu nggak di sini, tapi keluar berkeliaran. Kamu satu-satunya, kau jaga kamu. Hanya itu milikmu satu-satunya, kau rawat. Jangan kau rusak. Ada yang bohong, saya tidak bohong. Kau sayang gak sama yang bohong? Iya, itu cuma itu satu-satunya alat komunikasi buat keluarga. Gak ada lagi yang lain modal gitu. Kau sayang, banting lagi, rusak lagi. Janganlah, oh. Kenapa? Di sini dia gak masuk dengan di sini. Barang itu dia sayang, tapi dia rusak. Gimana dong? Komisi ada semua baik-baik semuanya. Kadang kalah aja enggak. Jangan rusak milik Tuhan yang terbaik. Amin. Jadi proses kita harus mau diproses. Kalau kita tidak mau diproses, nggak barang jadi. Kenapa dikatakan orang benar itu akan muncul seperti emas? Emas itu tidak pernah jadi emas kalau tak dibakar berkali-kali, kawan. Sampai dia itu timbul, muncul, bersinar dengan penuh kemilauan. Itulah emas, diproses, dibakar sampai dia bunuh. Jadi kalau hidup kekristenan kita itu sudah tidak penuh dengan proses, berarti ada yang salah dalam karakter kita bertuhan. Ada yang salah. Kalau diproses dia tenang, ujian, jangan ribut, sebab kita lagi diuji Tuhan.
Amin. Amin. Itu yang kita temukan. Yang kedua yang kita temukan dari ayat tadi adalah temukanlah segalanya di dalam Tuhan. Amin. Ayat 17. Yang ketiga kita lihat di ayat 18 dan 19, dikatakan di situ dalam kesimpulannya adalah perbaikan hidupmu hanya terjadi karena ada kepala. Dengan baik-baik. Kita belajar dulu baik-baik. Ayat 18, 19, Kolose 1, 18, 19. Ialah tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ingat ayatnya yang pertama, ia adalah kepala. Sudah banyak manusia tanpa kepala, tanpa perintah, tanpa komando. Dan ini pergumulan Yesus dari abad ke abad, dari sejak zaman kehidupan ini ada. Dikatakan apa? Burung punya sarang, serigala punya diam, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya apa? Hidup kita itu harus dikepalai. Di kepala itu, saudara, di sini ada bapau. Ada bapau di kepala ini yang mengatur seluruh manajemen kehidupan kita. Kristus itu adalah manajer kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah mau dipimpin, jangan pernah kau melihat firdausnya yang luar biasa di dalam dunia. Firman Tuhan berkata, kalau kamu berdoa seperti ini, datanglah kerajaan di bumi seperti yang ada di surga. Itu bagi orang yang mau dikepalai oleh Tuhan. Kepala, leadership, kepemimpinan di dalam kehidupan kita harus dikomando oleh Kristus Yesus. Pertama saya mengenal Tuhan, saudara, saya pegang firman ini. Saya katakan, Tuhan, satu orang percaya sisi rumah diselamatkan. Tolong aku, Tuhan. Aku punya banyak pergumulan di belakang. Engkau kasih kepada saya tanda bahwa Engkau pakai aku sebagai hamba Tuhan. Cuma saya sendiri. Dan latar belakang saya bukan latar belakang yang disukai orang. Bukan latar belakang dari orang yang baik. Saya melayani Tuhan tahun 97. Saya berangkat ke Kalimantan Barat. Saya berdoa, Tuhan, ada banyak keluarga dalam kegelapan. Saya terbang ke Batam. Sampai di Batam, saya injil adik saya. Wah, dulu belum bertobat saya, mata saya begini udah tumbuh dia. Begitu saya jadi pendeta, dikasih pinjunya sama saya. Kalau kau jadi pendeta lah kau, jangan ajak saya jadi pendeta. Jangan ajak saya. Ini kepala Kristus ini sekarang ada di otak saya. Tuhan tolong bimbing saya. Gak jauh hari, saudara, malamnya saya pulang, saudara-saudara dia tolong nangis. Tolong. Saya sudah berdoa kepada Tuhan dan kepada Allah. Saya mau mulai begini. Singkat cerita, dari semua keluarga kami, saudara, 4 kali pendeta. Adik saya di bawahnya, adiknya di bawah dia, kakak saya paling tua. Kakak saya paling tua dari saya injil. Waduh, anti nyamuknya ini terus jalan. Cuma 2 dia yang tak pernah menyalakan anti nyamuk, saat makan dan saat tidur. Di semua tempat ini anti nyamuknya itu, rokoknya itu. Saya injil itu, saya bilang, Tuhan, kau memimpin, kau berkuasa, kau mengubah kehidupan. Ini sekarang jadi pendeta. Jadi kami ada 4 bersaudara pendeta semua, saudara. Dan saya melihat bukan hanya sekedar pendeta, saudara, tidak melahirkan banyak orang menjadi pendeta. Melahirkan banyak orang jadi pendeta. Dan menjadi satu kesukaan. Karena apa? Karena kita sudah bertemu dengan Dia yang adalah gambar Allah itu, yang membuat hidup kita dinamis. Hidup kita bukan untukku lagi, tapi hidupku adalah untuk Kristus dan bagi banyak orang. Amin. Jadi ayat ini, saudara-saudara, menolong kita mengerti nggak mungkin terjadi perbaikan hidup orang kalau dia tidak dikepalai oleh Kristus. Nggak mungkin. Suami istri, nggak mungkin kamu melihat anak-anakmu menjadi bintang-bintang yang jaya gemilang bersinar di
suami istri gak dipimpin, gak dikepalai oleh Tuhan. Tidak mungkin. Saya sudah praktekkan ini dalam hidup saudara. Saya sudah melihat begitu nyata karya Tuhan dalam rumah tangga kecil. Anak-anak saya semua melayani Tuhan. Sampai suatu ketika saya saudara-saudara dipertontonkan Tuhan satu yang luar biasa. Anak saya demam tinggi. Dia tidur di kamar. Lalu tiba-tiba saya berpikir, Tuhan, siapa yang main drum? Gak ada yang main drum. Tiba-tiba dia lari saudara-saudara. Dia masuk ke pelayanan. Dia main drum. Dengan keadaan demam yang sangat tinggi sekali. Saya letakkan tangan. Saya menangis saudara-saudara, dia depan banyak orang. Dan dia pun menangis. Hari itu dia disembuhkan oleh Tuhan. Saya tanya sama dia, kenapa? Aku takut, Pak, tak melayani, aku takut sama Tuhan. Anak remaja masih imut-imut saudara, tahu bilang aku takut sama Tuhan. Aku gak sejahtera Pak kalau aku gak melayani. Sampai detik ini tidak ada anak saya satupun yang tidak melayani. Dan tidak ada yang bolos satupun dalam jadwal-jadwal mereka. Mereka ketakutan dan berpaham. Kenapa? Kalau kita mau dikepalai oleh Kristus, dari kepala turun ke jari, turun ke leher, jubah sampai ke ujung kaki. Begitulah berkat atas rumah tangga. Dimulai dari seorang laki-laki yang takut kepada Tuhan. Dimulai dari seorang imam yang takut kepada Tuhan. Persoalan kita, rasa takut ini sekarang disamarkan oleh kehidupan dan pengertian kita yang salah. Kita berpikir rasa takut itu saudara sekarang sudah samar-samar. Hanya sekedar kita datang beribadah, sekedar kita tertanam. No, takut itu tidak seperti itu saudara-saudara. Takut itu adalah kita tenggelam hanyut di dalam karakter ilahi. Tidak ada perkataan dan pikiran kita yang tidak disetir oleh kepala itu sendiri. Itu takut yang sesungguhnya. Kalau takut itu hanya menunaikan ibadah saudara-saudara, apa bedanya kita dengan orang yang di luar sana? Harus ada kesungguhan tertanam dan ditawan oleh kontrak ilahi, oleh karakter Kristus. Itulah keubahan hidup. Keubahan hidup itu ketika kita menunggal dengan seluruh keinginan Kristus di dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan melihat anak-anak kita menjadi bintang-bintang bersinar di kolong langit ini. Tidak mudah menjadi Kristen, tetapi akan sangat mudah kalau kita terbiasa dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin itu sulit sekali. Dalam teori perubahan, kalau seseorang mau berubah, dia pasti mengalami tekanan dalam 3 hal. Pikiran dia, jiwa dia, roh dia, dan tubuh dia. Itu dalam teori perubahan. Dia akan mengalami tekanan. Soalnya lihat Petrus waktu dia berjalan di Danau Galilea, Yesus bilang apa? Maju ke tengah danau. Dia bilang apa? Sudah seharian kami Tuhan menjalan. Artinya argumen Petrus itu dia mau bilang apa? Aku ini raja Danau Galilea, jangan ajari aku. Aku ini sudah pengalaman. Aku tahu kapan datang ikan gabus. Aku tahu datangnya kapan itu ikan mas, ikan lele. Aku tahu, jangan ajari aku. Tapi Tuhan, karena kau adalah guru, oke lah apa. Begini, dalam teori perubahan selalu ada pertentangan dalam hidup. Kalau saudara mau berubah, lihat dalam perubahan hidupmu pasti ada pertentangan. Itu sebabnya dikatakan Paulus apa? Dalam diriku aku ingin melakukan yang terbaik kepada Allah, tetapi ada yang bergejolak dalam hidupku bahwa aku harus melakukan yang jahat di hadapan Allah. Karena itu teori perubahan. Kalau kita mau berubah, selalu ada pertentangan dalam hidup kita. Tapi ketika kita mencapai hasil perubahan itu, hidup kita luar biasa. Hidup kita berkemenangan, hidup kita penuh damai, hidup kita akan semakin dewasa, dan hidup kita akan mengalami pertumbuhan kedewasaan yang lebih baik dari hari-hari kemarin. Inilah yang kita cari di dalam Tuhan. Kita harus mau dikepalai oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya kalau lihat ya di dalam Mazmur 128, coba kita lari dulu di sini. Lihat lari dulu kita di sini. Mazmur 128 ayat pertama. Nyanyian ziarah berbahagialah setiap orang. Lihat ya.
Ketika kita baca terjemahan ini, setiap orang kita gak bingung. Tapi saya mau katakan di sini tidak ada perempuan. Jadi ayat ini tidak berlaku kepada perempuan. Berbahagialah, harusnya ayat ini begini. Berbahagialah setiap laki-laki yang takut akan Tuhan. Tidak termasuk perempuan. Jadi perempuan ini di sini tuh gak masuk bahagia. Karena apa? Ayat 3-nya bilang apa? Coba langkah ayat 3. Kita lihat ayat 3. Langkah lagi. Istrimu. Berarti ayat 1 itu adalah laki-laki. Jadi kalimatnya begini. Berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan. Gak berani lagi bilang mereka. Karena mereka selalu takut menjadi takut kepada Tuhan. Paling senang mereka takut kepada istri. Hanya bapak-bapak sudah tidak mau pulang ke rumah. Kenapa kamu tidak pulang? Kamu takut? Ada gorila di rumah. Gak tahu gorila apa ini. Karena mungkin sering dipegang istrinya tali sabun untuk pukul dia. Karena apa? Otoritas suami kita. Lihat saudaranya. Berbahagialah seorang laki-laki yang takut kepada Tuhan. Tahu apa berkat yang kedua? Coba lihat. Ayat 2 dulu, ayat 2 itu. Ya. Lihat. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, jerih belahmu, ya, tangan berbahagia engkau dan baik keadaanmu. Tak ada kutuk dan mata pencarianmu. Kau cari uang 3 juta, 4 juta, 5 juta dan sebulan bersih untuk kesehatan rumah tangga. Tapi kalau kau nggak takut kepada Tuhan, disimpan itu iblis. Suatu waktu, next time, suatu ketika, tak beratkanlah, sakit, penyakit lah, masuk rumah sakit lah, kena kutuk lah, dan lain sebagainya. Apa ini? Harus pengalaman dalam hal ini. Harus pengalaman. Saya selalu ajar semangat. Ingat, dikumpul-kumpul satu ketika itu dosamu dilimpahkan langsung. Kamu harus bayar cash. Kalau kita laki-laki takut kepada Tuhan, yang pertama berkatmu akan bulan kau terima. Gak dimakan ngengar, gak dimakan karam, gak dimakan belalang pelahap. Oh, ada tetanggamu sama-sama gajimu 5 juta. Tiap hari bisul di sini, bisul di mata, bisul di telinga, bisul di perut, bisul di mana-mana. Tapi kau tenang, aman. Haleluya. Amin. Dan yang kedua adalah ayat 3. Istrimu menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Mami, iya Pak. Papa sudah makan belum? Mau dipijit dulu? Mau mandi air panas? Mandi air soda? Mandi air susu? Ditanyain kita begini. Ini kita pulang ke rumah. Di luar kok, dulu. Jangan masuk ke rumah. Belum makan aku mah. Sama kamu. Habis lagi. Udah capek banget pulang, dibanting pula di rumah. Habis lagi. 2 kali lipat penderitaan kita, itu pun penderitaan yang tidak terdaftar di surga. Dan berbahaya. Dan istrimu seperti pohon anggur subur, sukacita. Anggur sukacita, anggur sukacita. Jadi itulah penghiburan suami. Jangan sampai suami terhibur di rumah tetangga. Dan cerita dia sama dia, daripada ke rumah aku stres bahaya. Aku lebih enak aku ke rumah tetangga. Siapkan ambulans, dia lagi sakit itu. Selamatkan hidupnya itu. Dia lagi infeksi itu. Infeksi di sini dia. Kita harus lebih nyaman pulang ke rumah karena di situ surga kecil kita, men. Ketemu anak, ketemu istri, harus begitu saudara-saudara. Tapi ingat, kalau ada yang terjadi berarti kau nggak takut kepada Tuhan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling bejana. Bukan seperti tunas pohon beringin yang takut kita karena rimbun pohon hantu katanya. Anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun, minyak zaitun selalu berguna untuk pengurapan, selalu berguna untuk sukacita, untuk kemuliaan, dan itu mahal. Anak-anak orang yang takut kepada Tuhan akan menjadi bintang-bintang yang luar biasa. Di sekolah negeri SMK 6, itu sekolah favorit di Bapak. Tidak pernah ceritanya orang Kristen di situ juara 1. Dan memang saya alami perlakuan.
Anak saya rata-rata nilainya itu 99, 100, 99, 98, 95, tapi tidak pernah jual. Tapi sudah tahu, satu-satunya sejarah di Batam ini, anak belum lulus sudah mengajar teman-teman, sudah jadi guru, sampai detik ini, sampai saat ini dipanggil oleh kepala sekolahnya Pak Dini, bahkan dapat piagam penghargaan. Maka apa yang kuajar sama dia cuma ini, takut udah Tuhan melayani, cinta Tuhan. Kamu baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Kau akan dibuat seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, tidak pernah lain daunnya. Jadi kalau kita serba susah dalam dunia ini, jangan salahkan gembala. Kau salahkan gembala, udah capek gembala kita ini sudah mikirin kita siang dan malam. Sudah tahu ini mewakili gembala ya. Kami ada 3 gembala di sini. Kami itu kayak landscape, sudah dia jelas. Begitu datang nama si nakal kali dia Tuhan. Jangan dia Tuhan. Stres aku melihat dia Tuhan. Sampai ada gembala, tarik nafasnya itu Tuhan katanya. Saking stresnya dia sudah ribut jemaat. Bagaimana lah? Kita makan 3 kali sehari, dia kasih persoalan 6 kali sehari. Ini paling rumit ini. Gimana kok jemaat seperti ini gitu? Nggak bertumbuh, nggak berkembang, terus merosot dan menyita perhatian kita. Mewakili gembala. Tapi kami baik-baik saudara, amin. Gembala itu paling stres di kolong langit ini. Cuman paling hebat mengatasi stres. Bayangkan kami baca firman itu begini, lihat tanganku ini. Oh Tuhan, kasih tahu Tuhan, kenapa ini Tuhan? Tidur sebentar, bangun lagi, baca lagi. Oh belum dapat Tuhan, kasih tahu apa? Begitu kan kita mau beri rumput yang segar kepada jemaat. Jadi orang yang paling stres di kolong langit ini adalah pendeta. Tapi paling hebat mengatasi stres adalah pendeta. Dia tinggal bernyanyi, haleluya, lalu bernyanyi agak sedih. Salibnya. Itu penyembahan pendeta, pelarian sama Tuhan. Apalagi kalau dia diserang pelayan di sini, pelayan kalau saya kasih. Kita aja nanti ngobrol ya. Iya, apalagi kalau tim pelayanan itu sudah rasanya nggak mau bergerak, sakit rasanya. Tapi penghiburan kita adalah penyembahan kita benar. Apalagi kalau kami kayak pendeta tahu saya sudah hidup dengan iman bersama dengan jemaat. Kompras kita sudah kosong dipukul, bok kalian. Penyembahan itu namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau berdua jam 3 pagi siapa yang berani dekat? Ini kesukupan ini bapak ini katanya. Saking ngerinya penyembahan itu. Karena banyak berharap kepada Tuhan. Iya kan? Ini ngeri saudara. Jadi kalau kita itu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, siap berdoa ini. Amin. Jadi takut kepada Tuhan. Amin. Lagi-lagi amin. Takut kepada Tuhan. Perempuan yang masih single, jangan kau bikin persyaratan mau cari pria pendamping hidupmu, kecuali dia pertama cinta kepada Tuhan itu dulu. Jangan begitu kau lihat itu sudah ada mobilnya belum, sudah ada motornya belum, ada itu usahanya. Nanti mobilnya itu yang bawa kau mati. Dia cinta Tuhan. Bagaimana hidupnya tertanam di pelataran baik Allah. Itu langsung hubungi gembalamu, catat kapan kau menikah. Kau salah lama, kau sudah dapat begitu. Lalu kau bilang, di mana lagi Pak dicari yang seperti itu? Ya tertanamlah kau di rumah Tuhan sama-sama, supaya ketemu di rumah Tuhan, amin. Pasangan yang ketemu di rumah Tuhan pasti cenderung abadi. Tapi kalau ketemu di Facebook, kau menikah di WhatsApp, kau punya anak di YouTube, sama mereka. Tanya orang di konseling, di mana kau jumpa sama dia? Di Facebook om. Terus bagaimana sekarang? Iya om. Datang pendeta, ya udah gabung berkati kalian di WhatsApp aja. Lalu dibuat kesepakatan punya anak di YouTube. Harus lagi dengan dia maya-maya, haleluya. Mari kita mau dikepalai Tuhan, amin. Kalau kita hidup dikepalai oleh Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan dibawa ke tempat kemuliaan demi kemuliaan, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain kepada kemuliaan yang lain. Disitulah anak-anak Tuhan itu menjadi bintang-bintang bersinar yang luar biasa di kolong langit ini. Haleluya.
Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita datang kepada Tuhan.